Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Arkan. Saya dari kelas 03 PPK 001 dari dosen pengampu Ibu Aulia Nursifa SPD MPD. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang, sadar atau tidak sadar, pernah kita alami atau kita lakukan. Penyimpangan sosial dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Sejauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil, dalam skala luas atau sempit, tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat. Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, atau dengan kata lain, penyimpangan deviation adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri conformity terhadap kehendak masyarakat. Definisi-definisi penyimpangan sosial dikemukakan oleh James W. van der Zanden. Penyimpangan perilaku merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Dan dari Robert M.Z. Lawang. Perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Serta Lemmer. Penyimpangan dibagi menjadi dua bentuk, penyimpangan primer dan juga penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer, primary deviation. Penyimpangan yang dilakukan seseorang akan tetapi si pelaku masih dapat diterima masyarakat. Ciri penyimpangan ini bersifat temporer atau sementara. Tidak dilakukan secara berulang-ulang dan masih dapat ditolerir oleh masyarakat. Contohnya, menunggak iuran listrik, telepon, BTN dan sebagainya. Melanggar rambu-rambu lalu lintas, ngebut di jalanan. Penyimpangan sekunder, secondary deviation. Penyimpangan yang berupa perbuatan yang dilakukan seseorang yang secara umum dikenal sebagai perilaku menyimpang. Pelaku didominasi oleh tindakan penyimpangan tersebut karena merupakan tindakan pengulangan dari penyimpangan sebelumnya. Penyimpangan ini tidak bisa ditolerir oleh masyarakat. Contohnya, pemabuk, pengguna obat-obatan terlarang, pemerkosa, pelacuran, pembunuh, perampok, penjudi. Faktor-faktor penyimpangan sosial. Menurut James W. van der Zanden, faktor-faktor penyimpangan sosial adalah sebagai berikut. 1. Longgar atau tidaknya nilai dan norma. Ukuran perilaku menyimpang bukan pada ukuran baik, buruk, atau benar, salah menurut pengertian umum, melainkan berdasarkan ukuran longgar, tidaknya norma dan nilai sosial suatu masyarakat. Norma dan nilai sosial masyarakat yang satu berbeda dengan norma dan nilai sosial masyarakat yang lain. Misalnya, kumpul kebo di Indonesia dianggap penyimpangan, di masyarakat barat merupakan hal yang biasa dan wajar. Sosialisasi yang tidak sempurna. Di masyarakat sering terjadi proses sosialisasi yang tidak sempurna, sehingga menimbulkan perilaku menyimpang. Contoh, di masyarakat seorang pemimpin idealnya bertindak sebagai panutan atau pedoman. Menjadi teladan, namun kadangkala terjadi pemimpin justru memberi contoh yang salah, seperti melakukan KKN. Karena masyarakat mentolerir tindakan tersebut, maka terjadilah tindak perilaku menyimpang. Sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang. Perilaku menyimpang terjadi pada masyarakat yang memiliki nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang, yaitu suatu kebudayaan khusus yang normanya bertentangan dengan norma-norma budaya yang dominan atau pada umumnya. Contoh, masyarakat yang tinggal di lingkungan kumuh, masalah etika dan estetika kurang diperhatikan. Karena umumnya mereka sibuk dengan usaha memenuhi kebutuhan hidup yang pokok seperti makan, sering cekcok, mengeluarkan kata-kata kotor, buang sampah sembarangan, dan sebagainya.
Hal itu oleh masyarakat umum dianggap perilaku menyimpang. Menurut Casale Lombroso, perilaku menyimpang disebabkan oleh faktor-faktor biologis. Misalnya, orang yang lahir sebagai pencopet atau pembangkang, ia membuat penjelasan mengenai si penjahat yang sejak lahir. Berdasarkan ciri-ciri tertentu, orang bisa diidentifikasi menjadi penjahat atau tidak. Ciri-ciri fisik tersebut antara lain bentuk muka, kedua alis yang menyambung menjadi satu, dan sebagainya. Psikologis. Menjelaskan sebab terjadinya penyimpangan ada kaitannya dengan kepribadian retak atau kepribadian yang memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan. Dapat juga karena pengalaman traumatis yang dialami seseorang. Sosiologis. Menjelaskan sebab terjadinya perilaku menyimpang ada kaitannya dengan sosialisasi yang kurang tepat. Individu tidak dapat menyerap norma-norma kultural budayanya, atau individu yang menyimpang harus belajar bagaimana melakukan penyimpangan. Dampak penyimpangan sosial. Dampak penyimpangan sosial terhadap diri sendiri atau individu. Seseorang yang melakukan tindak penyimpangan oleh masyarakat akan dicap sebagai penyimpang atau devian. Sebagai tolak ukur menyimpang atau tidaknya suatu perilaku ditentukan oleh norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Setiap tindakan yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat akan dianggap sebagai penyimpangan dan harus ditolak. Akibat tidak diterimanya atau ditolak perilaku individu yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, maka berdampaklah bagi si individu tersebut hal-hal sebagai berikut. Terkucil. Umumnya dialami oleh perilaku penyimpangan individual, antara lain pelaku penyalahgunaan narkoba, penyimpangan seksual, tindak kejahatan atau kriminal. Pengucilan kepada pelaku penyimpangan dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan supaya pelaku penyimpangan menyadari kesalahannya dan tindak penyimpangannya tidak menulari anggota masyarakat yang lain. Pengucilan dalam berbagai bidang, antara lain hukum adat atau budaya dan agama. Pengucilan secara hukum melalui penjara, kurungan, dan sebagainya. Pengucilan melalui agama pada agama tertentu, contohnya Katolik. Ada hak-hak tertentu yang tidak boleh diterima oleh si pelaku penyimpangan. Misalnya, tidak boleh menerima sakramen tertentu bila mana seseorang melakukan tindakan penyimpangan atau berdosa. Terganggunya perkembangan jiwa. Secara umum, pelaku penyimpangan sosial akan tertekan secara psikologis karena ditolak oleh masyarakat. Baik penyimpangan ringan maupun penyimpangan berat akan berdampak pada terganggunya perkembangan. Mental atau jiwanya terlebih-lebih pada penyimpangan yang memang diakibatkan dan yang mempunyai sasaran pada jaringan otaknya. Misalnya, pada pelaku penyalahgunaan narkoba dan kelainan seksual. Rasa bersalah. Sebagai manusia yang merupakan makhluk yang berakal budi, mustahil seorang pelaku penyimpangan tidak pernah merasa malu, merasa bersalah, bahkan merasa menyesal telah melanggar nilai-nilai dan norma masyarakatnya. Sekecil apapun rasa bersalah, itu pasti akan muncul karena tindak penyimpangan tersebut telah merugikan orang lain. Hilangnya harta benda bahkan nyawa. Dampak penyimpangan sosial terhadap masyarakat atau kelompok. Seorang pelaku penyimpangan senantiasa berusaha mencari kawan yang sama untuk bergaul bersama dengan tujuan supaya mendapatkan teman. Lama-kelamaan berkumpullah berbagai individu pelaku penyimpangan menjadi penyimpangan kelompok. Akhirnya bermuara kepada penentangan terhadap norma masyarakat. Dampak yang ditimbulkan selain terhadap individu juga terhadap kelompok atau masyarakat. Dampak apa saja yang muncul akibat adanya tindak penyimpangan terhadap kelompok masyarakat? Marilah kita bahas. Kriminalitas. Tindak kejahatan, tindak kekerasan seorang kadangkala hasil penularan seorang individu lain sehingga tindak kejahatan akan muncul berkelompok dalam masyarakat. Contoh, seorang residivis dalam penjara akan mendapatkan kawan sesama penjahat, sehingga sekeluarnya dari penjara akan membentuk kelompok penjahat.
Sehingga dalam masyarakat muncullah kriminalitas baru. Terganggunya keseimbangan sosial. Robert Camerton mengemukakan teori yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang itu merupakan penyimpangan melalui struktur sosial. Karena masyarakat merupakan struktur sosial, maka tindak penyimpangan pasti akan berdampak terhadap masyarakat yang akan mengganggu keseimbangan sosialnya. Contoh, pemberontakan, pecandu obat bius, gelandangan, pemabuk, dan sebagainya. Pudarnya nilai dan norma karena pelaku penyimpangan tidak mendapatkan sanksi yang tegas dan jelas, maka muncullah sikap apatis pada pelaksanaan nilai-nilai dan norma dalam masyarakat, sehingga nilai dan norma menjadi pudar kewibawaannya untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat. Juga karena pengaruh globalisasi di bidang informasi dan hiburan memudahkan masuknya pengaruh asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia mampu memudarkan nilai dan norma. Karena tindak penyimpangan sebagai eksesnya, contoh, karena pengaruh film-film luar yang mempertontonkan tindak penyimpangan yang dianggap hal yang wajar di sana, akan mampu menimbulkan orang yang tidak percaya lagi pada nilai dan norma di Indonesia. Usaha mengantisipasi dan mengatasi penyimpangan sosial. Upaya-upaya mengantisipasi penyimpangan sosial. Antisipasi adalah usaha sadar yang berupa sikap, perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang melalui langkah-langkah tertentu untuk menghadapi peristiwa yang kemungkinan terjadi. Jadi, sebelum tindak penyimpangan itu terjadi atau akan terjadi, seseorang telah siap dengan berbagai perisai untuk menghadapinya. Upaya mengantisipasi tersebut melalui penanaman nilai dan norma yang kuat. Penanaman nilai dan norma pada seseorang individu melalui proses sosialisasi. Adapun tujuan proses sosialisasi antara lain sebagai berikut: pembentukan konsep diri, pengembangan keterampilan, pengendalian diri, pelatihan komunikasi, pembiasaan, aturan. Dengan melihat tujuan sosialisasi tersebut, jelas ada penanaman nilai dan norma. Apabila tujuan sosialisasi tersebut terpenuhi pada seseorang individu dengan ideal, niscaya tindak penyimpangan tidak akan dilakukan oleh si individu tersebut. Pelaksanaan peraturan yang konsisten. Segala bentuk peraturan yang dikeluarkan pada hakikatnya adalah usaha mencegah adanya tindak penyimpangan, sekaligus juga sebagai sarana atau alat penindak laku penyimpangan. Namun, apabila peraturan-peraturan yang dikeluarkan tidak konsisten, justru akan dapat menimbulkan tindak penyimpangan. Apa yang dimaksud dengan konsisten? Konsisten adalah satu dan lainnya saling berhubungan dan tidak bertentangan atau apa yang disebut dengan ajak. Berkepribadian kuat dan teguh. Apa yang dimaksud dengan kepribadian? Menurut Theodore M. Neukum, kepribadian adalah kebiasaan, sikap-sikap, dan lain-lain. Sifat yang khas yang dimiliki seseorang yang berkembang apabila orang tadi berhubungan dengan orang lain. Seseorang disebut berkepribadian apabila seseorang tersebut siap memberi jawaban dan tanggapan positif atas suatu keadaan. Apabila seseorang berkepribadian teguh, ia akan mempunyai sikap yang melatar belakangi semua tindakannya. Dengan demikian, ia akan mempunyai pola pikir, pola perilaku, pola interaksi yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakatnya. Upaya-upaya mengatasi penyimpangan sosial. Sebelum kita menemui penyimpangan sosial terjadi dalam masyarakat, secara pribadi, individu hendaklah sudah berupaya mengantisipasinya. Namun, apabila penyimpangan sosial terjadi juga, kita masing-masing berusaha untuk mengatasinya. Langkah-langkah apa yang dapat kita lakukan? Sanksi yang tegas. Apa itu sanksi? Sanksi yaitu persetujuan atau penolakan terhadap perilaku tertentu. Persetujuan adalah sanksi positif, sedangkan penolakan adalah sanksi negatif yang mencakup pemulihan keadaan, pemenuhan keadaan, dan hukuman. Sanksi diperlukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan dipatuhinya norma-norma.
Pada pelaku penyimpangan sudah selayaknya mendapatkan sanksi yang tegas, yang berupa hukuman yang tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku demi pemulihan keadaan masyarakat untuk tertib dan teratur kembali. Penyuluhan. Melalui jalur penyuluhan, penataran ataupun diskusi-diskusi dapat disampaikan kepada masyarakat penyadaran kembali pelaksanaan, nilai, norma, dan peraturan yang berlaku. Kepada pelaku penyimpangan sosial, kesadaran kembali untuk berlaku sesuai dengan nilai, norma, dan peraturan yang berlaku yang telah dilanggarnya harus melalui penyuluhan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Terlebih-lebih pada pelaku tindak kejahatan atau kriminal. Peran lembaga-lembaga agama, kepolisian, pengadilan, lembaga permasyarakatan atau LP sangat diharapkan untuk mengadakan penyuluhan-penyuluhan tersebut. Rehabilitasi sosial. Untuk mengembalikan peranan dan status pelaku penyimpangan ke dalam masyarakat kembali seperti keadaan sebelum penyimpangan terjadi. Itulah yang dimaksud dengan rehabilitasi. Panti-panti rehabilitasi sosial sangat dibutuhkan untuk pelaku penyimpangan tertentu. Misalnya, panti rehabilitasi anak nakal, pecandu narkoba, wanita tuna susila, dan sebagainya. Sikap yang cocok dalam menghadapi penyimpangan sosial, dalam menghadapi baik sebelum maupun sesudah terjadinya penyimpangan sosial, kita perlu bersikap. Sikap-sikap apa saja yang dapat kita perbuat? Tidak mudah terpengaruh. Masih ingat dengan kepribadian? Asal kita punya kepribadian yang kuat dan teguh, niscaya kita tidak mudah atau gampang terpengaruh pada hal-hal yang tidak baik atau menyimpang. Seandainya setiap insan atau individu masing-masing mempunyai kepribadian yang matang, maka pengaruh buruk tidak akan bisa membuatnya berperilaku menyimpang. Dunia ini akan damai, tenang, dan tentram. Semoga. Berpikir positif atau positive thinking. Segala sesuatu yang kita pikirkan hendaknya mengenai hal-hal yang baik-baik saja atau positif. Dengan berpikir positif, maka kita akan berperilaku dan berbuat hal yang positif pula. Penyimpangan sosial tidak akan muncul dari individu-individu yang berpikir positif atau positive thinking. Kepada pelaku tindak penyimpangan, kita juga harus mampu menunjukkan sikap positive thinking, sehingga pelaku penyimpangan tersebut akan mampu dan mau meneladani kita, yang pada akhirnya dia akan tidak lagi berperilaku menyimpang. Mengurangi arogansi dan sikap eksentrik. Tanpa adanya kesombongan dan menunjukkan sifat unik atau eksentrik kita, maka tindakan atau pelaku penyimpangan tidak akan muncul. Kenapa? Karena apabila kita memiliki dua sikap tersebut, akan menimbulkan tindakan penyimpangan serta perilaku menyimpang yang lain akan merasa dirinya tersaingi, sehingga ia akan berbuat lagi penyimpangan demi penyimpangan. Sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.